والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang dirahmati Allah serta yang dipilih oleh Allah, para pengurus di ranting Muhammadiyah, para asatidz, takmir masjid Al-Hikmah, jamaah ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dicurahkan untuk kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, nikmat keluarga, nikmat hasil bumi, tanaman kita. Banyak tak mampu kita menghitung. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha, dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup menghitungnya. Maka yang paling baik adalah bersyukur. Karena kita dengan bersyukur, nikmat ini ditambah. Janji Allah hak, diletakkan di surat Ibrahim surat 14 di ayat yang ke-7. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Maka bersyukur, dan syukur secara kaidah syar'i. Rasul mengatakan wa kullu syukri haqqul mu'min ada salah summa gunafiha. Syukur yang sebenar-benar syukur harus ada 3 perkara. Itu baru benar-benar syukur. Yang pertama, bikaulihi. Syukur itu bikaulihi, harus diucapkan. Contoh, alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru majidah hamdan syakirin hamdan na'imin. Banyak sekali macam-macam ucapan syukur. Syukur itu diucapkan. Yang kedua, biqaulihi, diyakini bahwa nikmat yang didapat ini hanya dari Allah semata. Misal seorang yang bekerja di instansi, di sekolah, di perguruan Muhammadiyah misalnya, di lembaga, di kantor,
pabrik, apapun itu namanya. Ada yang disebut upah, gaji, reward, bonus. Ini semua harus diyakini dari Allah. Jangan pernah menganggap iya aku kerja itu sombong, itu kufur nikmat. Maka yang bentuknya gaji, upah, reward, bonus harus tetap diyakini katanya dari Allah. Itu bagi hamba yang bersyukur dengan sebenar-benar syukur. Manakala kita merasa, oh karena saya ambil itu sombong, jangan. Contoh lagi, ini. Saya beli sekian, saya jual lagi. Kalau bosone arek balung panggang pulang, maka selisih harga antara beli dan menjual kembali dalam bentuk muamalah perdagangan, selisih harganya ini harus diyakini dari Allah. Jangan sampai pernah mengatakan mergo aku pinter dodolan, kufur nikmat. Jangan pernah merasa diri iki mergo aku pinter pemasaran, kufur nikmat. Maka syukur yang sebenar syukur meyakini selisih antara pulaan sama penjualan tetap meyakini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada lewat pemberian, entah dari kerabat, keluarga, sesama muslim, apapun bentuknya harus tetap diyakini itu dari Allah. Soal orang lain, soal perdagangan, soal kantor itu namanya sunnatullah. Zaman sekarang nggak bisa minta sama orang langsung. Kalau zaman Nabi Musa iya, lapar minta diturunkan makanan dari langit. Kalau sekarang minta langsung diturunkan. Ada ciri-ciri ya permen gambeng. Ya Allah, mau permen. Masuk alimah iso permen kok di sini kayak sesuatu. Jadi zaman sekarang itu pakai sunnatullah. Maka apa yang kita peroleh, apa yang kita dapat dari hasil tanaman, cocok tanam apapun harus diyakini itu dari Allah. Jadi syukur harus diucapkan. Yang kedua, diyakini dari Allah. Yang ketiga, bi amalihi. Syukur harus dibuktikan dengan amal. Tidak cuma ngomong dok, alhamdulillah, wa syukurillah, akhirnya gali belum. Tidak cuma diucapkan syukur itu. Bikaulihi bagian dari syarat syukur. Bikaulihi bagian dari syarat syukur. Tapi yang ketiga, bi amali. Dibuktikan dengan amalnya. Ibadahnya meningkat, amal solehnya tampak. Contoh paling gampang, sholat Jumat di Masjid Al-Hikmah. Begitu kota infak sudah mau mendekat, pura-pura turun, jadi lompati. Belum bersyukur ini. Wah, gagal sekali untuk mau kota infak ini. Biar dilompati. Ini belum bersyukur ini. Ini berat. Maka syukur itu dibuktikan. Kota infak lewat, langsung buka dompet. Di dompet ada 5.000 satu lembar, 10.000 satu lembar, 20.000 satu lembar, 50.000 satu lembar, 100.000 satu lembar. Sing bisa dijemplungi. Padahal yang diinginkan Allah yang mana? Halo, bisa bicara dengan salah satu. Yang diinginkan Allah yang mana? Enggak mau, enggak suka Allah semua. Semua enggak suka Allah semua. Yang mana? Yang ikhlas. Menurut Allah
innalladzina min anfiqu walam yaqulu wa yaqulu wa kana dzalika qawama. Nih ayatnya. Ini loh hambanya Allah. Kalau infak sedekah tidak berlebihan dan juga tidak ulang medit, tapi yang tengah. Berarti 5.000 sedoso kali doso 100.000 di. Lalu bisa bicara dengan salah satu. Sepundi 20 yang tengah. Itu yang kalau suka. Nonton ya cinta nonton. Ustaz, lah nek tepak 1 meter tengah. Ini di tengah posisi bro. Ini tengah jumlah. Lho ngoten iki lho, pun ngertos saking Allah. Wonten gangsal sedoso kali doso 100 Allah ngendika dalam firman-Nya sing tengah wa kana dalika qawama sing tengah. Ngono cek golek kita ini orang yang mesti elek ya ndi lho. Kalau tambahan yo. Makanya dalam infak zakat sedekah Rasul pesan wa minan anfiqu mimma razaqnakum khayr amaliyyin yusra. Kalau kamu mendapatkan yang apa dari Allah, berikan yang terbaik untuk Allah. Berikan yang terbaik dengan menutup tangan kirimu. Hadis yang bingung tadi mau infak sedekah itu, tapi bukan karena hadis. Sudah dibuka rohim. Pada Rasul yang terbaik masuk terbaik rohim belum. Malah terkadang itu boleh infaknya tadi boleh nemu duit. Wonten duit 100 bulir, 100 ilang sisa, metok sisa, dicentuk hikmah. Kalau untuk kerwonten dari malaikat singkat kamu kawan mata belum. Infak zakat sedekah ini jaminannya dahsyat. Ini hadis Bukhari nomor hadis 7. Perawi Umar radhiyallahu anhu Rasul bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 6 pilar. Syahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa aqimus shalah wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wal hijri baiti. Artinya Islam itu dibangun 5 pilar. Syahadat la ilaha illallah, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, bersaksi Rasulullah Muhammad utusan Allah. Nek yang pun syahadat itu mesti nih manut. Kalau sudah la ilaha illallah berarti meminta, berharap, bersandar, memohon semua kepada Allah. Berdoa kepada, memohon kepada, bersandar kepada, di sadar tembok kabeh. Seperti gak ada turun. Maka totalitas kalau sudah sadar wa anna Muhammadar Rasulullah berarti untuk Rasul. Apalagi kalau contohnya 5. Cara beribadah, cara bermuamalah, cara berukhuwah, cara menegakkan syariat, dan cara berakhlakul karimah. Itu jaminannya ketemu Allah. Jaminannya di dunia dicintai Allah. Jaminannya semua dosa dan kesalahan dihapus karena diletakkan Allah di surat 3 ayat 31. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu orang-orang yang mencontoh Rasul. Dicintai Allah. Unek sing cinta Allah ini dahsyat. Contoh, jangankan cinta Allah, cinta manusia aja. Saya tanya, hakikatnya uang suami, uangnya siapa? Uang istri. Kalau uang istri, banter yang tidak dijantung. Jadi istri yang punya uang itu milik istri sendiri. Hakikatnya suaminya istri. Ngonten itu sepakat, saya jalan mana? Aku mani, lo luluran. Itu temeh kali bojone. Pekan aja. Apa maneh? Facial. Pekan apa nih? Lo perawatan. Coba. Ini baru cinta manusia. Apalagi kalau yang cinta Allah.
Tidak usah minta gitu. Belum meminta sama diparingi. Janji Allah di surat 65 atau ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau sudah Allah cinta sama kita, semua kebutuhan kita dicukupi. Gimana caranya untuk mengeluarkan cintanya Allah? Mematuhi dalamnya Rasul itu. Selain bersyahadat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, itu baru kita bercinta. Orang infak zakat sedekah itu tidak tambah miskin, tambah sopo ngomong. Saya ulang, orang infak sedekah tidak tambah miskin, tambah sopo ngomong. Sing ngomong sopo? Surat 57 Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wa musaddiqati aqulu qawlan hasanan yudha'afu lakum wa lakum ajrun karim. Maka siapa yang mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan infak sedekahnya, baik laki-laki maupun perempuan, dengan memberikan yang terbaik, gak duit 100 dari pengirang itu dijanjikan Allah di dunia itu kan berlipat, wa ajrun karim, dijamin surga. Dalam Al-Imran 133-134, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wal jannah arduhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Segeralah mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Bagi siapa? 108-nya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu diberikan orang-orang yang mau infak, sedekah, mengeluarkan zakat, baik saat lapang maupun sempit. Orang infak sedekah itu tidak tambah miskin, tapi tambah kaya. Contohnya Pak Usman. Saya kenal sama Pak Usman, tapi tidak pernah ketemu. Jangan tahu Pak Usman? Pak Usman? Usman bin Affan radhiyallahu anhu. Saya kenal, tapi tidak pernah ketemu. Saya itu orang yang luar biasa. Sampai tidak ada orang yang uangnya tidak habis. Ada di Bank Saudi. Jadi tidak ada orang yang sedekah yang mengharap itu. Kemarin 1 bulan lalu saya menulis sama orang yang menemu teman-teman Al Center, dan saya ditemu belajar, saya mau masuk Islam, pokoknya saya minta, ya sudah, hari saya sadar, tidak mau, saya minta yang misalkan Ustaz Bangun Samudra, mau gitu, terus di pernah saya, ada yang minta diislamkan, ya Ustaz Islam. Tak mau minta jenengan, mau ayo gimana proses itu. Akhirnya ya sudah, hari Ahad saya di Masjid Al-Majirin, suruh sana saya islamkan. Paham? Saya tanya, ada yang maksa? Ya ada. Karena ditekan, tidak ada. Sudah belajar Islam sedikit-sedikit. Boleh saya tanya, kenapa masuk Islam? Jawab dia, saya masuk sini karena di sini cuma 2,5% Ustaz. Di sana 10%. Kan Ustaz tahu aku di ngono-ngono. Wah, aku biyen mantan ngomong datang. Kate ganggu ya apa gitu. Jadi saya tanya kenapa masuk sini? Ada yang maksa? Enggak. Ada yang enggak. Boleh tahu kenapa? Kata jangan saya milih di sini karena cuma 2,5%. Muatan. Di sana 10%. Kamu Ustaz juga tahu Ustaz pernah di sana. Ya kok gak ketemu ya. Jadi ternyata dia masuk Islam karena di sini cuma 2,5%. Di sana 10%. 2,5%-nya Islam itu terus sudah dipotong kebutuhan. Kalau dia ada masalah dulu, yang Tuhannya ada 3 rupa-rupa warnanya, itu 10% tambah dipotong. Pokoknya itu tentu. Kalau Islam masih contoh panen, ditimbang sekian ton,
mobil, ini 1 juta dari bapak, gitu. Habis itu bayar SPP anak-anak tahun 1 juta dari telur. Kurangnya apa di Islam? Ya langsung ditopeng apa itu? Dari 3 ini, tapi kalau hasil panen langsung keluar ya. Kalau hasil panen yang pakai pengairan 5. Kalau yang nggak pakai pengairan tanpa diairi 10%. Ya. Ada semua. Ini materinya dari saya sih. Nanti saya kirim ke ketua PRN, nanti bisa di-share ke anakku. Ya. Ini hak berdasarkan Quran dan hadis. Dari 3 ini masih dipotong kebutuhan bulanan. Garis 1 juta malah wis. Berarti kamu bayar zakat dari yang mana? Dari yang awal 5 atau 1 juta? 1, itu naik. Kadang 1 juta itu di jalur bojone tetap di bloko cicilan kerudung, taplak, panci, spray, ya sentek ya wis masa zakat. Kurangnya tak apa agama Islam. Indah agama ini. Coba tak indah, kamu gak pindah. Nah saudara-saudara, maka urusan infak zakat sedekah itu luar biasa. 1, janji Allah, orang yang mengeluarkan zakat dari apa yang Allah berikan, disucikan jiwanya, dibersihkan dosa dan kesalahannya, diletakkan Allah di surat 9 ayat 103. Khudhu amwalihim sadaqatan wa tutuhum. Jadi kalau ambillah zakat dari mereka untuk menyucikan jiwa dan diri mereka. Coba. Kemudian Rasulullah melalui, kemudian doakan mereka. Itu. Jadi orang mengeluarkan zakat itu dalam surat At-Taubah ayat 103 itu bertaulah mengambil zakatnya. Dan orang-orang seperti itu akan disucikan jiwanya, disucikan dirinya. Itu masuk akal. Kalau agama dia, pokoknya percaya sendiri taklak hebat. Suruh terus, enak, nyenyek tuh tak ngomong. Yang benar ya ini, keluarkan zakat, keluarkan infak sedekah, baru kita mendapat kebersihan. Bahkan sedekah zakat ini Rasul mengatakan innahu qatayyahu salah. Itu akan membersihkan dosa-dosa dan kesalahan dengan mengeluarkan zakat. Oh, cuma dimedit zakat itu. Allah tidak suka dibuka ini sajadah. Ayo, taruh sini semua. Dompetnya taruh sini, jam taruh sini, semua. HP misalnya cukup kartu itu tidak suka. Barang mulai pengajian tak konten di rumah orang boleh. Sepeda aku dulu bisa pakai dengan harapan. Loh, itu mendolimi diri. Allah tidak suka berlebihan, Allah tidak suka pedih. Tapi wakana dalika qaumama surat Al-Furqan ayat 67. Jadi jenengan itu cuma dipedit. Kalau nanti pas sudah panen atau sudah keluar, itu tidak sampai dipedit. Keluar aja, tenang aja. Orang zakat itu maksud zakat dia tambah miskin tambah kaya. Termasuk kalau ustaz dia nggak sampai diredi gitu. Tukarnya Allah itu organ hasanah juga Allah wa ajrun karim. Al-Hadid 18. Berlebih-lebihan lakukan. Nih, Quran ya. Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kama sami'atin ambatat sab'a sanabila fi kulli subwatin habbah. Coba. Orang yang sedekah itu digambarkan Allah. Biji ditanam keluar 7 tangkai. Loh, 1 tangkai keluar 100 butir. Berarti 7 kali 100 berapa? 700. Itu kalau mengeluarkan bulan biasa. Saya nanya, jangan mau panen bulan apa? Hah? Pas Ramadan. Pas Ramadan. Wih, mantap, bro. Loh, gak cuma mantap, ini kalau bro. Kalau bener-bener nanti panennya pas Ramadan, mantap, bro. Kenapa? Nih, hadisnya Muslim. Nomor hadis 1945 ada di materi. Tapi karena bulan Ramadan saya tambahin. Infak zakat sedekah yang dikeluarkan bulan Ramadan hadis Muslim 1945. Nih sabda Rasul. Kullu amalan
Jadi satu amal kebaikan itu dilipatkan pangkat 10 sampai 700. Bayangkan juga. Tadi Rasul bilang 1 dinar bertukar berapa? 700. Ayatnya Al-Baqarah 261. Nah, kalau di bulan Ramadan beda lagi hitungnya. Contoh, sholat dulu sebelum ke zakat, sholat dulu. Sholat ini kalau berjamaah berapa pahalanya? 27. Kalau sendirian, nek tompo. Tak boleh ini. Sholat berjamaah ini 27. Nek kiambaan, nek tompo. Wis siji gak ketompo sisa. Wis nyenyek tau ngomong. Makanya paling enak itu sholat berjamaah. Sebab kita ini ahlus sunnah wal ahlus sunnah wal ijazah ini. Ahlus sunnah itu wal jamaahnya ahlus sunnah wal ijazah, maka berjamaah. Tadi 27. Kalau Ramadan, kalau tadi jadi berapa? 10 sampai 700. Berarti berapa? 27 kali 10. Ya, salah. Yang benar 27 kali 27 kali 27 kali 10. Itu kalau dikasih 10 sama Allah. Lalu dibanding sih 700. Itu likur sampai oleh lalu agama. Itu kalau diketik di kalkulator, tak betulin error. Kenapa? Jumlahnya tera itu di atas miliar, di atas triliun. Kenapa Allah berikan ini? Jawabannya ada di Al-Nisa 28. Yuridullahu al-yuqafifa wa khuliqal insanu dha'ifa. Sebab manusia itu lemah. Kita ini lemah. Makanya dibantu Allah dengan bulan Ramadan, tiap amalnya dipatahkan 10 sampai 700. Catatan B kita bukan setunggal, B ini. Baik, besok malam kita apa? Betik, bledos, bulet, bringset, banggel, beling, budeki, beler, leakek kita baiknya. Nek gak dibantu Allah dengan namanya bulan Ramadan yang dipakatkan 10 sampai 700, sepertinya tidak mampu kita di padang masalah. Tidak mampu dia mizan hari timbangan nama. Tidak mampu dia jamti hari dikumpulkan. Tidak mampu dia hisab hari perhitungan amal. Tidak mampu dia din hari pembalasan. Tidak mampu melewati sirat. Maka dibantu semua. Maka nanti infak sedekah yang tadi 1 dinar 3.700, kalau itu bulan Ramadan berarti masih 700 pangkat 10. Berarti 700, ping 700 sampai 10. Kalau diparingi yang 10, lalu diparingi 700. Diketik di handphone, hang langsung hang. Kenapa ini? Itu tadi. Maka bersyukurlah kalau dengan diparingi Allah panen di bulan Ramadan dan mengeluarkan zakat infak sedekahnya di bulan Ramadan, itu gak cuma mantap tapi mantap berpelaku berat. Maka disinilah luar biasanya zakat infak sedekah. Yang kedua, tadi yang pertama membersihkan jiwa, membersihkan diri. Yang kedua, bentuk kepedulian sosial Islam itu sangat tinggi. Dengan kita infak sedekah dalam surah 9 ayat 71. Wal mu'minun wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakat. Nah, tuh, coba. Syarhamkumullah. Nah, jadi laki-laki, perempuan satu dengan yang lain, Allah jadikan penolong satu dengan yang lainnya. Sama-sama menyeru yang ma'ruf, mencegah yang munkar, menunaikan sholat, melepaskan zakat. Keduanya, baik yang ditolong maupun yang menolong, semua mendapat berkah dan rahmat. Maka kepedulian dalam orang yang infak sedekah itu adalah kepedulian sosial yang sangat luar biasa. Karena itu nanti digunakan untuk yang lain. Makanya kepekaan sosial orang statusnya lebih bagus daripada di agama saya dulu yang lama. Cuman sayangnya di agama kita banyak mereka yang hilang akidahnya, hilang imannya, kena ajaran agama saya yang lama. Mereka itu kalau ada orang miskin
itu mereka memberikan ajaran yang paling bahaya di agama setan itu ajaran kasih. Ajaran apa? Kasih itu paling bahaya. Kasih sembako, kasih supermi, kasih beasiswa, kasih pekerjaan bahaya, bisa enak ini. Makanya coba kalau kita berbagi kebersamaan ini berbeda dengan mereka. Maka saudara-saudara, zakat, infak, sedekah yang pertama membersihkan jiwa, yang kedua kepedulian sosial, yang ketiga bentuk wujud syukur kepada Allah. Gimana dengan mau bersyukur? Kalau Anda membuktikan, pernah kenal sahabat R&D? Nah, beliau itu sahabat ya. Tiap hari itu di depan masjid Nabawi tidak bergeser, cuma mau minta tolong sama Rasulullah didoakan supaya punya kambing, punya domba. Susi berdino jalan akhirnya dimintakan sama Allah. Rasulullah minta biiznillah, dengan izin Allah, menggerakkan hati majikannya, dikasih dia kambing dan domba. Dari 2 jadi 4, 6 terus akhirnya penuh. Nah, kalau sudah nisab, takarnya masuk, sudah haul, usianya masuk, nah disuruhlah oleh Rasul waktu itu Ali bin Abi Thalib dan Umar untuk mengambil zakat. Apa jawabannya? Ini ngomongnya tidak, nanti dicoba. Apa yang terjadi? Dibelahlah bumi, dimasukkan ke dalam bumi. Salah pesak produs-produsnya itu. Maka beliau bilang, wa inna adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Rasulullah Allah berfirman, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat. Tapi kalau sudah kufur terhadap nikmat Allah, adabku sangat pedih. Maka jangan pernah pedih-pedih, ya. Ojo pedih-pedih, sing roman, ya. Wis termasuk kampung Ustaz baru cuma medit-medit. Semua mana? Oh, saya tidak butuh, tidak butuh apa-apa saya. Sampai nggak semua mau sini Ustaz. Nah, jadi ketika kita sedang masuk, ingatlah bahwa innal musaddiqina wa musaddiqati aqullahu qardun hasanah. Ini yud'afu lahum baju karim. Itu Allah lipat-lipatkan. Dan janji orang ini Rasul bilang 1 dinar 700. Kelihatannya 700, ternyata enggak, lebih banyak. Kata 7 itu dalam Islam besar. Maknanya 700 bukan sakor 700. Makna 7 itu besar dalam Islam. Contoh, langit berapa lapis? 7. Dinten nonton dinten 7. Kita disuruh tawaf berapa kali? Disuruh tawaf berapa kali? 7. Kok mau 10? Mau ngaji soal terus 7. Disuruh salat berapa kali? 7. Loh, 7 itu besar. Makanya kalau 7 biasanya kita Islam. Kata sama-sama daun deh. Semua kiu-kiu. Nah, saudara-saudaraku, maka disinilah ketika orang mengatakan 7 kali itu bukan cuma 7, lebih, karena makna 7 besar. Sehingga jangan pernah merasa waktu untuk dikeliru. Nah, ini ada tabel yang ditetapkan Allah dan Rasulnya buat kita yang panen. Kalau misalnya uang yang mau disedekahkan, ada enggak mas-masan dulu yang wajib kena zakat? Emas, perak, perniagaan, binatang ternak, hasil tanaman, tambang, sewa. Yang kena zakat emas, perak, binatang ternak,
hasil tanaman, tambang, dan profesi. Kalau emas itu baru keluar zakatnya kalau beratnya 85 gram. Nek turun sampai 25 tak perlu bayar, gak usah sombong-sombong. Ada pendapat begini, benar gak? Mas-masan itu nek disimpan bayar zakat, nek digunda ada. Salah, gak bener. Pergoleti pun nek disimpan bayar zakat, nek digawe gak. Hakim digawe kabeh, selalu ngomongin nang pasar nek digawe. Kita juga ini gambar zakat ini. Padahal enggak. Kalau belum 85 gram, dapat dosa bayar. Makanya kalau kita suami, mas mungkin kalau mas-masan 84,999, ini gambar zakat. Karena belum 80 nih. Tapi jangan dapat-dapat kayak di kota-kota ya. Masih 100 gram. Wah, tanya Ustaz, mas kena berapa bayar zakat? 85. Bukunya saya 100, ya dibayarkan. Tapi harus tahu kan Ustaz? Ya harus tahu dibayarkan. Surah-surah didol. Terus prei kurang ngarep kuning. Kurang manis didol. Itu namanya beti. Beti dilepes ini. Beli sebulan banyak beti. Ini orang tidak suka dibenci dulu. Ojo mikir-mikir gitu loh ya. Tidak tambah-tambah Ustaz, tambah kaya ya. Dan kalau perak 595. Nah, jangan belum punya perak sama tidak perlu zakat. Berapa orang sombong gitu. Sekarang takkannya sesuai wisok, sesuai takkan, sesuai haulnya. Harta perniagaan itu disetarakan dengan emas. Contoh, punya mobil, punya persewaan, punya truk, punya angkutan, itu semua dipotong kebutuhan semua itu. Dipotong angkutannya, dipotong pajak mobilnya, dipotong perawatan kalau harus ada ke bengkel, bayar supir, karena supir itu dulu nah, sisanya baru dikeluarkan. Itu pun kalau menghadap 85 gram emas tanah. Tidak perlu. Itu kan cuma infak saudara. Berapa? Sembarang. Kemudian binatang ternak yang kena wajibnya dimakan onta. Onta kalau panggang ini rasa dibahas. Sapi, makan. Sapi itu kalau punya sapi 30 sampai 39 ekor. Nah itu baru keluar satu sapi. Kalau sapinya masuk ke angka 50 sampai 60 mengeluarkan 2 sapi. Kalau 70 3 sapi. Nah kira-kira sapi di sana dulu. Apa sih gak usah kaya-kaya. Terus bingung saya nyapi banyak infak sedekah, nggak perlu keluar zakat gitu. Kambing itu kalau 40 ekor sampai 120 baru keluar satu kambing. Ada yang punya kambing 120 ekor? Kalau 121 sampai 200 2 ekor. Kalau 200 sampai 400 3. 400 sampai 500 4 kambing. Ada yang punya kambing 500 di sini. Kemudian hasil tanaman. Hasil tanaman Allah dan Rasulnya menentukan dengan hitungan masuk. Masuk itu setara dengan 653 kg beras. Jadi kalau sudah masuk 653 kg baru keluar saja. Nek ditimbangmu pertanyaan tersebut saja. Infak sedekah berapa terserah. Tapi yang keluar itu kalau sudah 653 dalam satu kali panen, maka kalau dengan irigasi pakai air 5%. Tapi kalau tanpa irigasi dijamin wis panen wis 10%. Kalau itu 653 ya 653 itu baru keluar zakat. Langsung dalam saat panen tanpa dipotong karena hasil bumi tanaman. Kemudian tambang, ada yang punya tambang emas di sini? Tidak ada. Kalau emas bangun baru datang ke sini ya.
Ada yang punya harta karun? Ada? Tidak ada. Tidak usah dibahas. Nanti ada tampilnya. Nanti dipelajari sendiri. Profesi pekerjaan. Nah, profesi ini kalau sudah mencapai 85 gram emas silahkan zakat. Kalau belum tidak usah. Ini tak sedekah. Ada nggak gaji jenengan itu 80 juta per bulan? Ini profesi. Ada? Nggak ada. Nggak usah gaya-gaya. Ya wis kita sedekah biasa. Itu gajinya juta langsung dizakat. Ya tidak apa-apa. Tapi kalau nggak suka, ya kalau suka itu kalau menendang dapat baru silakan. Kalau nggak itu sedekah. Tapi kalau mau memaksa, tapi saya potong zakat boleh, tapi dengan catatan dipotong dulu. Dapat kerjaan 10 juta, bayar cicilan rumah, bayar cicilan mobil 3 juta, karena 7 SPP anak yang kuliah sama ini 35, 5 kebutuhan bulan tinggal 2. Nah, kalau mau bayar zakat harian 2, ya. 2 ini sih di jalur mana kok itu? Apa? Cicilan tampla, panci, kerudung, spray, entek ya wis rasa bayar zakat. Cukup bayar infak dan sedekah. Kalau infak ke lembaga, kalau sedekah perorangan, ya. Kalau infak lembaga, kalau sedekah perorangan. Zakat itu hanya 8 golongan. Jangan salah. Dalam surat 9 ayat 60 yang berat menerima zakat cuma 9 golongan. Siapa? Fakir miskin, orang miskin, amin, mu'alaf. Nah, ini kan mu'alaf ini. Mu'alaf itu kasar ini. Nah, kemudian gharib, orang itu orang yang berhutang. Hutangnya apa? Hutang pokok. Tuku beras nanti utang-utang, tuku gula nanti utang-utang, tuku lemon nanti utang-utang. Ini boleh zakat. Jangan membisarkan orang yang punya hutang. Hutangnya itu mobil Alfa, apartemen, mas-mas hutang zakat diguyu sama. Zakat bukan untuk anak yatim. Anak yatim tidak ada. Anak yatim itu menerima sedekah. Jadi zakat itu fakir miskin, orang miskin, ambil, mu'alaf, gharib, retreat, hutang. Kemudian hamba sahaya yang dimerdekakan dari budak, sekarang sudah ada perbudakan. Yang ketujuh, fisabilillah, untuk jalan-jalan agama Allah. Jadi para ustaz-ustaz itu boleh, ya. Karena mereka fisabilillah. Yang kedelapan itu ibu sapi. Nah itu. Tidak ada anak yatim. Anak yatim itu menerima sedekah, bukan zakat. Tapi juga pilih-pilih yatimnya. Yatimnya siapa? Anak yatimnya Pak Harto, orang usah. Mas Bambang, Tony, Mbak Tutut, sampai zakati. Dia diguyu. Itu tidak cuma yatim, yatim piatu malah sekarang. Mungkin tidak sering ya. Nah saudara-saudaraku, jadi jangan sampai kita medit-medit dalam mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Karena apa? Bukti keimanan kita, bukti hukum Islam kita itu termasuk di dalamnya. Karena Islam itu dari 5 pilar: syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan berhaji. Kalau berhaji ada kemudahan dalam surat 9 ayat 7, kemudahan surat 3. Apa mudahnya? Manis tapoan. Kalau mampu, kalau tidak mampu tidak usah. Tapi yang tetap di atas ini jangan pernah dilewatkan. Mudah-mudahan Allah berikan semua yang adil, umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rezeki yang berkah, amal thayyibah. Jadikan amal soleh kita, amal ibadah kita di atas Quran, Sunnah, dan ijma ulama, sehingga amal kita menjadikan amal yang soleh, solihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Ya Allah, karuniakan kami umur yang berkah, karuniakan kami keturunan yang soleh dan solehah. Lindungi, bimbing dan jaga kami selalu ya Allah. Jauhkan dan kami dari segala kesulitan dan kesukaran.
Berikan kami kemudahan dan pertolongan, bimbing dan jaga kami selalu. Rabbana atina bila tunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim